kalaupun ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, bisa langsung kita tanyakan kepada Ibu Heni selaku narasumber kita pada saat hari ini. Dan akhir yang kita peroleh dari kegiatan ini adalah kita dapat memahami dan juga dapat melaksanakan merdeka sebagai langkah awal kita untuk nantinya tahun depan rencana kita diperbarui. Sebenarnya bukan baru karena kurikulum ini penyempurnaan terus ya. Dan perubahan ini memang harus terus dilakukan karena perkembangan dunia itu bergerak dengan cepat dan kita juga harus dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan. Baik Bapak Ibu, satu kata untuk memulai kegiatan hari ini, satu kata dari setiap orang. Apa? Kesiapan Bapak hari ini apa yang Bapak rasakan? Siap? Siap. Boleh berbeda, katanya boleh. Ayo belajar. Semangat. Bersemangat dalam mempelajari sesuatu. Iya. Siap. Berarti jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kurikulum Merdeka, tidak ada teman yang bisa sharing begini seperti Bu Heni. Kan jauh ya Bu Heni dari Jakarta harus ke sini gitu. Sebenarnya Bu Heni senang sekali kalau ke sini ya bisa berbagi. Tapi kan tidak setiap waktu Bu Heni bisa ke sini bertemu dengan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semangat pagi. Semangat. Masih pagi. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah punya akun login masuk di PMM ya. Boleh duduk dulu. Siap tidak? Siap. Siap apa? Siap mendengar. Iya, Bu Heni barusan menyampaikan bahwa ketika Bapak Ibu sudah punya akun belajar ini, Bapak Ibu diharapkan rajin kemana? Akun belajar. Ke platform Merdeka Belajar. Dari sana Bapak Ibu, karena Bapak Ibu besok akan menerapkan kurikulum Merdeka tahun depan, kata Ibu Kepala Sekolah kita. Jadi Bapak Ibu harus punya bekal yang cukup untuk itu, gitu. Karena banyak hal yang harus kita adaptasi, tidak sama dengan kurikulum yang sudah lalu. Ya. Manajemennya juga sudah berbeda, jadi banyak hal yang harus dipelajari. Maka Bapak Ibu harus belajar mandiri, masuk login ke sana supaya meskipun tidak bertemu ada pelatihan seperti ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak pemahaman, banyak ilmu di sana, belajar secara mandiri. Di dalam platform Merdeka Mengajar itu ada beberapa topik, ada 4 topik kalau tidak salah. Bapak Ibu mulai belajar topik 1, selesai topik 1, topik 2, selesai topik 2, topik 3, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai topik 4, ada aksinya dalam karya, Bapak Ibu selesaikan, nanti dapat sertifikat. Episode 1 sampai sekarang sudah episode ke-22. Bapak Ibu kalau sering searching di YouTube, di mana pasti tahu Bapak Ibu pernah mendengar Merdeka Belajar episode 1, episode 2, episode ini terus kebijakan program-programnya bergulir sampai sekarang sudah 22 program Merdeka Belajar. Salah satunya Bapak Ibu alami tahun berapa terjadi perubahan dari UN ke AM? Sekarang udah AM. UN ke AM. Itu adalah 2019. 2020 sudah tidak ada. Itu episode pertama. Jadi episode pertama dari Merdeka Belajar adalah penggantian UN menjadi AM. Apa bedanya UN dan AM? Bedanya UN dan AM. Bedanya U dan A, ya kan? Yang pertama ujian nasional, yang ini asesmen nasional. Bedanya apa? Kalau ujian nasional yang diuji siapa? Siswanya, peserta didik. Kalau AM siapa yang diuji? Sistem pendidikannya, ya kan? Kepala sekolahnya juga disurvei, gurunya, ya kan?
Ada survei lingkungan belajar, survei karakter, siswanya juga ada asesmen kompetensi minimum ya kan. Nah, jadi yang diukur mutu pendidikan ini secara nasional bukan siswa per siswa, tapi yang diukur adalah sistem pendidikannya. Maka berubah dari UN ke KN. Lalu ada episode kedua, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Kampus Merdeka. Lalu ada yang ketiga, program penyesuaian dana BOS. Dan ini semua tidak selalu berkaitan dengan kita ya, program-program dan episode-episode ini. Nah, termasuk yang berhubungan dengan kita nih sebagai guru, mungkin di penggantian UN, lalu di guru penggerak, ada sekolah penggerak, lalu ada kurikulum Merdeka episode 15 dan platform Merdeka mengajarnya, lalu ada rapor pendidikan nasional, praktisi mengajar. Jadi banyak episode-episode, sekarang sudah episode ke-22 terkait dengan transformasi penerimaan mahasiswa di ya. Jadi kurikulum Merdeka ini masuk ke dalam salah satu program kebijakan Merdeka Belajar di episode berapa? 15. Jadi kurikulum Merdeka dan kalau dia tahu kebersihan daripada bagian 5, kebersihan pada kesehatan, kebersihan apa lagi? Pokoknya yang buang sampah sembarangan begitu. Kita lihat di kelas-kelas kita sudah rapi, bersih atau belum? Belum. Nah, itulah. Silakan aja ditanya kepada diri sendiri. Berarti kalau belum begitu, kan? Setuju? Kurikulum Merdeka tidak mengharapkan siswa yang seperti itu dan tidak mengharapkan guru yang hanya mengajarkan pengetahuan. Tapi bangun sikap holistik. Anak-anak kita ini dikaruniai Tuhan tidak hanya pikiran, tapi dia diberikan bekal hati dan anggota badan. Ini harus menjadi utuh satu kesatuan. Kalau manusia itu disebut manusia kan bukan hanya pikirannya saja. Pikiran jalan sendiri gitu, otak jalan sendiri. Manusia tidak itu. Bukan. Suanggi. Aku ya bukan harapan kita ya. Dan Bapak Ibu akan membuat hal ini ke depan setelah ini. Yang Bu Eni rasakan sangat terharu, Bu Eni pengen nangis bener. Luar biasa, Bapak Ibu punya komitmen yang luar biasa. Dan Bu Eni sangat optimis ketika Bapak Ibu menuliskan ini semua dan Bapak Ibu nanti terapkan ini semua di sekolah kita. Insya Allah, dan Bu Eni yakin SMP hasil ini akan maju dengan cepat. Jadi Bapak Ibu nanti boleh foto ini masing-masing dan kembali baca. Inilah momen. Kamu hebat, saya hebat, kita hebat, semua hebat, bermartabat. Terima kasih. Ikan hiu muter-muter. See you later. Ya.